Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Mutiara Cahyani, NIM 12304183029, Bahasa dan Sastra Arab 6A, akan menjelaskan sedikit mengenai UTS Analisis Wacana. Pertama, bagaimana kedudukan analisis wacana dalam studi linguistik? Jelaskan. Hubungan antara linguistik dan analisis wacana terletak pada objek kajiannya. Objek kajian dalam wacana adalah bahasa itu sendiri. Kedudukan wacana berada pada posisi paling besar dan paling tinggi. Wacana sebagai satuan gramatikal dan objek kajian linguistik mengandung semua unsur kebahasaan yang diperlukan dalam berkomunikasi. 2. Sebutkan urgensi dan tujuan analisis wacana, dan apa yang terjadi apabila kita tidak memahami analisis. Analisis wacana menekankan kajiannya pada penggunaan bahasa dan konteks sosial, khususnya dalam penggunaan bahasa. Tujuan analisis wacana antara lain untuk mengungkapkan kaidah kebahasaan yang mengkonstruksi wacana, memproduksi wacana, memahami wacana, dan melambangi suatu hal dalam wacana. Analisis wacana juga bermanfaat pada usaha untuk memahami suatu bahasa, proses belajar bahasa, serta perilaku berbahasa. Jika pada wacana ini kita mengkaji dengan sungguh-sungguh, akan meningkatkan pemerolehan kompetensi komunikasi. 3. Apa perbedaan antara wacana lisan dan wacana tulisan? Sebutkan kriteria masing-masing. Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan melalui media lisan. Jenis wacana ini disampaikan secara langsung atau verbal. Sedangkan wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis. Jenis wacana ini disampaikan melalui tulisan. Ciri atau kriteria wacana lisan: memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi tidak terputus, dapat dilengkapi dengan gerakan anggota tubuh untuk memperjelas makna yang dimaksud, biasanya lebih pendek daripada wacana tulis, melibatkan unsur kebiasaan atau pengetahuan yang telah diketahui bersama, dapat berupa percakapan atau dialog atau penggalan dari dialog. Ciri atau kriteria wacana tulis: dapat dilihat kembali tanpa ada perbedaan unit-unit kebahasanya. Biasanya mempunyai unsur kebahasaan yang lengkap, biasanya panjang, dan menggunakan bentuk bahasa yang baku. 4. Sebutkan pengertian dari wacana berikut beserta contohnya: wacana naratif, deskriptif, ekspositori, hartatori, humor, dan argumentasi. Wacana naratif adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu ungkapan peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologi. Contoh: Ahmad terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 08.00 WIB, sehingga ia ditegur oleh guru piket dan dilarang masuk ke kelas karena waktu toleransi keterlambatan telah habis. Selanjutnya, wacana deskriptif merupakan satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca. Penulis merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Berdasarkan sifatnya, deskriptif dibedakan menjadi dua, yaitu imajinatif dan faktual. Contoh imajinatif adalah deskripsi tentang kota Surabaya yang dingin, sejuk, dan segar. Sedangkan contoh faktual adalah apabila ingin mendeskripsikan manusia, maka logika urutannya adalah dari kepala sampai kaki. Selanjutnya, wacana ekspositori merupakan rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran. Contoh: mengajarkan nilai-nilai moral kepada peserta didik tidak cukup disampaikan secara lisan saja.
tetapi pendidik harus memberikan contoh secara langsung melalui perilaku sehari-harinya. Selanjutnya, wacana Hartatori merupakan wacana yang digunakan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca agar tertarik terhadap pendapat yang dikemukakan. Contoh, saya menangis melihat jalannya pemerintahan. Banyak pejabat yang tidak bisa dijadikan teladan. Selanjutnya, wacana humor merupakan suatu wacana yang bersifat menghibur atau bahkan mengkritik. Ada 3 kategori selera humor, yaitu humor lisan, humor tulisan, dan humor kartun. Selanjutnya, wacana argumentasi bertujuan mempengaruhi sikap ataupun pendapat pendengar atau pembaca wacana yang berisikan fakta yang disusun sedemikian rupa sehingga diketahui apakah fakta itu benar atau salah. Logika adalah alat utama dalam menyelidiki masalah yang dikemukakan pada wacana argumentasi. Contoh, undang-undang menetapkan bahwa guru harus profesional. Oleh karena itu, guru harus mengikuti program sertifikasi, wajib memenuhi kualifikasi, dan harus memiliki sertifikat. Sertifikat harus selesai dalam waktu 10 tahun sejak undang-undang disahkan. Jika tidak, guru harus berhenti mengajar, kata Mendiknas. 5. Sebutkan pengertian dan contoh dari teks fatik, ekspresif, konatif, metalinguistik, dan puitik. Teks fatik adalah teks yang bersumber pada saluran atau kontak untuk memperlancar sebuah komunikasi sebagai suatu perkenalan atau basa-basi sebelum memulai sebuah percakapan. Contoh, selamat pagi Bu. Selanjutnya, teks ekspresif adalah teks yang bersumber pada gagasan penutur atau penulis sebagai sarana ekspresi kalimat ekspresif yang ditandai dengan penggunaan majas dan idiom untuk memperjelas isi hati atau ekspresi dari pembicara. Contoh, sebenarnya aku merasa berat hati dengan keputusan musyawarah itu, tetapi itu sudah menjadi sebuah keputusan dan akan kulakukan sebisanya agar rencana itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, teks konatif adalah teks yang diarahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur atas pembaca dengan menggunakan bahasa yang digunakan untuk memotivasi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Contoh, seorang guru menasihati muridnya agar selalu menjaga kebersihan kelas. Agar nasihatnya didengar, dipahami, dan dipatuhi oleh muridnya, maka guru tersebut harus menyampaikan nasihatnya dengan bahasa yang baik, mudah diikuti, kalimatnya sederhana, mudah dipahami, dan disertai dengan alasan yang logis. Selanjutnya, teks metalinguistik adalah teks yang terwujud dalam ungkapan atau bahasa yang terpusat pada makna atau bahasa istilah, misal terdapat dalam bentuk definisi atau rumus. Contoh, H2O adalah rumus kimia untuk air. Merdeka berarti bebas. Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Selanjutnya, teks puitik adalah teks yang bersumber pada pesan yang disampaikan, digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu pada seseorang. Contoh, sambutan kepala sekolah ketika sudah akan memasuki masa pensiun. Berarti sambutan yang disampaikan berisi tentang amanat dan pesan untuk guru serta murid
yang akan ditinggalkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.